Hai P5, kembali lagi bersama Miss Astrid. Senang bisa belajar bersama P5 di hari ini. Hari ini kita akan belajar kembali dengan tema yang masih sama seperti minggu lalu, yaitu cita-cita. Minggu lalu Miss Astrid sudah menjelaskan tentang pengertian cita-cita. Nah, untuk hari ini kita akan belajar 5 manfaat memiliki cita-cita sejak dini. Siapkan buku kalian dan Miss harap selama kalian mendengarkan video ini dalam keadaan fokus, semangat, dan selalu berhasil dalam mengerjakan tugas-tugas dari Miss Astrid. Selamat mendengarkan. P5, hari ini kita akan lanjut lagi belajar dengan tema yang masih sama, yaitu cita-cita. Minggu lalu, Miss Astrid sudah mengajarkan kepada kalian pengertian dari cita-cita. Dan hari ini, kita akan belajar manfaat mempunyai atau memiliki cita-cita sejak kecil. Nah, minggu lalu kalian sudah menuliskan cita-cita kalian untuk masa depan nanti akan menjadi apa. Nah, Miss harap cita-cita yang sudah kalian tuliskan, kalian berusaha meraihnya, dan nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian akan mendapatkannya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar 5 manfaat punya cita-cita sejak kecil. Nah, manfaatnya apa sih mempunyai cita-cita sejak kecil? Nah, misalkan menjelaskan hari ini kepada kalian, yaitu mengenalkan konsep impian dan cita-cita sejak kecil kepada anak merupakan hal penting. Nah, kenapa dikatakan memperkenalkan cita-cita atau impian kepada anak penting? Karena dengan memiliki cita-cita, anak-anak bisa lebih fokus pada suatu hal. Nah, kalian ingin memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Itu impian kalian sejak kecil. Nah, dengan impian untuk menjadi dokter, itu menambah motivasi dan semangat kalian untuk meraih cita-cita kalian. Nah, selanjutnya, Miss Asyid akan menjelaskan pentingnya memiliki cita-cita sejak kecil juga dijelaskan oleh seorang psikolog yang bernama Mona Sugianto. Beliau mengatakan bahwa memiliki cita-cita bisa mendorong seseorang untuk lebih bersemangat dalam menjalankan kehidupan. Berarti ada tujuan, ada goal yang mau kalian capai. Seperti yang Miss jelaskan tadi, mau jadi dokter, berarti dari kecil kan sudah mempersiapkan diri kalian. Ada harapan untuk kalian bisa menjadi dokter ke depannya. Dengan demikian, cita-cita juga merupakan sarana untuk memberikan motivasi pada anak agar mereka lebih bersemangat dan rajin mempelajari hal baru. Selanjutnya, mengenalkan konsep impian atau cita-cita dan dari kecil kepada anak dapat memberikan gambaran mengenai masa depan kepada si kecil atau kepada anak. Dengan demikian, ia pun akan lebih paham dan tidak terlalu merasa kaget ketika mulai menerima realita kehidupan saat menghadapi atau memasuki fase dewasa. Jadi, cita-cita diajarkan sejak kecil kepada kalian, anak-anak P5, supaya memberikan kemampuan untuk kalian lebih paham apa itu cita-cita ketika kalian masuk dewasa nanti, fase kehidupan yang lebih dewasa, kan tidak kaget lagi apa sih cita-cita, karena sejak kecil kalian sudah belajar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada beberapa manfaat lain jika anak-anak memiliki cita-cita sejak kecil. Nah, sekarang misalnya kita akan menjelaskan beberapa manfaat mengapa harus mempunyai cita-cita sejak kecil. Yang pertama, membantu anak meraih sesuatu yang dia inginkan. Cita-cita membuat seseorang memiliki keinginan untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Jadi apapun yang impian kalian yang kalian mau sejak kecil, contoh nih, Miss aku mau menjadi pemain rubrik internasional. Nah, dari kecil nih, dari sekarang kalian sudah mulai berlatih. Ada yang mau kalian raih, ada yang kalian inginkan, aku mau menjadi seorang pemain rubrik.
Berarti dari sekarang aku harus berlatih bermain rubrik. Ada goal, ada tujuan yang mau dicapai. Nah, yang kedua, membuat ia termotivasi untuk belajar. Motivasi saya belajar rubrik karena saya mau menjadi seorang pemain rubrik internasional. Motivasi saya untuk dari sekarang menjaga gigi-gigi saya biar tetap sehat karena saya mau menjadi dokter gigi. Motivasi saya dari sekarang banyak belajar matematika atau belajar ilmu pengetahuan alam karena suatu saat nanti ketika saya dewasa saya mau menjadi seorang guru. Itu contoh, ada motivasi dalam diri untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, memberikan ia gambaran untuk menemukan jalan pendidikannya nanti, seperti memilih jurusan di SMA ataupun kuliah. Jadi kalau dari sekarang kalian mau menjadi seorang dokter, otomatis kalian akan lebih banyak belajar tentang dunia kesehatan. Nah, nanti ketika kalian SMA, berarti aku harus mengambil jurusan IPA. Nanti ketika aku kuliah, aku mengambil jurusan kedokteran. Itu contohnya. Dan masih banyak lagi. Jadi, cita-cita dari kecil membantu kita untuk menentukan ke depannya kita mau kemana, kita mau ambil jurusan apa. Nah, yang keempat, dengan meraih impian, tentunya seseorang akan mengalami fase juang atau fase jatuh bangun. Maka, memiliki cita-cita sejak dini juga dapat menjadi sarana latihan dan bekal agar ia memiliki tabah dan tahu bagaimana cara menghadapi masalah saat ia dewasa nanti. Nah, jadi dengan mempunyai cita-cita sejak kecil, kalian akan mempunyai jiwa juang. Artinya apa? Kalian akan tahu ke depannya untuk meraih suatu cita-cita tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada proses-proses yang harus saya hadapi. Kalau saya mau menjadi seorang pilot atau menjadi seorang tentara, menjadi seorang polisi, tidak segampang yang saya pikirkan. Oke, lulus SMA saya mau langsung masuk ke polisi. Padahal untuk masuk ke polisi kan harus memiliki tes dulu, tes kesehatan, kan akan dites semua. Nah, fase-fase inilah yang akan kalian hadapi nantinya. Tetapi karena kalian sudah memiliki keinginan atau impian sejak kecil, ini membantu kalian untuk menghadapi fase tersebut ketika kalian dewasa nanti. Nah, yang kelima, apa yang menjadi manfaat dari memiliki cita-cita sejak kecil? Yaitu bisa membuat anak paham bahwa usaha dan kerja keras merupakan hal yang lebih berharga daripada hasil. Maksudnya apa? Kalau kalian mau mendapatkan hasil yang baik tanpa kerja keras, itu namanya bukan keberhasilan. Karena keberhasilan didapat karena ada usaha dan ada kerja keras di dalamnya. Kalau kalian mau meraih cita-cita kalian, dari sekarang mulai dilatih, mulai belajar yang baik, supaya cita-cita yang kalian mau, suatu saat nanti ketika kalian dewasa, kalian bisa meraihnya. Untuk tugas kalian, Miss Asid mau kalian menuliskan 3 contoh cita-cita. 3 contoh cita-cita ini bebas, kalian boleh memilih apa saja. Nah, dari 3 contoh cita-cita yang sudah ada, kalian cari 5 cara untuk meraih cita-cita tersebut. Berarti 1 cita-cita 5 cara untuk mendapatkannya. Jadi kalian pilih 3 contohnya, kalian cari bebas mau jadi cita-citanya jadi apa saja. Nah, dari 3 contoh cita-cita ini kalian tuliskan satu persatu 5 cara untuk mendapatkannya. Dan kalian tuliskan di buku tulis kalian nama, kelas, dan juga 3 contoh cita-cita tersebut dan juga cara-cara untuk mendapatkannya. Jadi 1 cita-cita 5 cara mendapatkannya. Karena Miss Asid minta 3 contoh cita-cita, berarti ada 15 cara untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Contoh dari Miss Astrid. Miss Astrid mungkin mau menjadi guru matematika. Berarti cara pertama untuk menjadi guru matematika, Miss Astrid harus suka berhitung. Yang kedua, harus belajar
soal-soal matematika. Yang ketiga, suka mendengarkan soal-soal atau melihat soal-soal matematika di YouTube, di televisi, atau di buku-buku. Yang keempat, setiap hari berlatih soal matematika. Yang kelima, kuliah mengambil jurusan matematika. Itu contoh cara mendapatkannya. Nah, sekarang tugas kalian juga sama. Kalian cari 3 contohnya dan kalian tuliskan cara-cara mendapatkannya. Setelah selesai, kalian foto hasil kalian dan kirim ke host masing-masing. Dan jangan lupa tuliskan nama dan kelas dan juga jawaban kalian. Tidak usah tulis soal lagi, langsung aja tulis jawaban kalian sesuai perintah dari Miss Astrid. Thank you P5, good luck dan semangat untuk mengerjakannya. Kalian sudah menyaksikan video YouTube yang bisa saya sediakan. Selamat mengerjakan dan good luck untuk kalian semua. Jangan bosan-bosan untuk belajar, karena ingat, belajar itu penting untuk masa depan kita. Thank you.